Perkenalkan, nama saya Yosua Jonathan Sondak dari Prodi Ilmu Politik dengan NIM 210811040017 dengan dosen pengampu Dr. Randa Jenny Imbang M. Hum. Yang pertama, kutipan. Kutipan adalah pengulangan satu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama ketika ekspresi yang dikutip itu terkenal atau secara tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber yang asli dan ditandai oleh tanda kutip. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Jenis-jenis kutipan. Jenis kutipan terbagi dalam dua, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Contoh kutipan langsung. Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Contoh kutipan tidak langsung. Tombol navigasi merupakan jenis tombol yang dapat digunakan pembaca blog untuk menemukan informasi yang dibutuhkan pembaca dari sebuah blog satu. Sehingga dengan adanya tombol navigasi, pencarian informasi dapat ditemukan dengan mudah dan cepat. Menurut jenisnya, ada dua macam kutipan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Ciri-ciri kutipan langsung. Yang pertama, teks yang dikutip adalah teks asli, tidak ada penambahan atau pengurangan kalimat. Yang kedua, titik 3 berspasi menunjukkan adanya kata-kata asli yang dihilangkan. Yang ketiga, menuliskan catatan kaki atau footnote sebagai penanda sumber referensi kutipan. Yang keempat, menggunakan style APA atau yang disebut American Psychological Association atau MLA yang disebut Modern Language Association. Kutipan tidak langsung adalah pinjaman dari seorang penulis atau tokoh terkenal yang berupa intisari atau iktisar dari pendapat tersebut. Ciri-ciri kutipan tidak langsung. Yang pertama, teks yang dikutip tidak akan sama persis dengan teks asli, atau penulis melakukan parafrase pada teks yang akan dikutip. Yang kedua, pendapat yang disampaikan di teks asli tetap sama artinya dengan teks kutipan. Yang ketiga, teks yang dikutip akan disampaikan dengan bahasa dan gaya penulisan sendiri sesuai dengan masing-masing penulisnya. Yang keempat, selalu dicantumkan sumber referensi untuk setiap kutipan tidak langsung yang dibuat. Yang kedua, catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Cara membuat catatan kaki. A. Referensi pada buku dengan seorang pengarang. B. Referensi pada buku dengan 2 atau 3 pengarang. C. Referensi pada buku dengan banyak pengarang. D. Kalau edisi berikutnya mengalami perubahan. E. Buku yang terdiri dari 2 jilid atau lebih. F. Sebuah edisi karya seorang pengarang atau lebih. G. Sebuah terjemahan. H. Artikel dalam sebuah analogi. I. Artikel dalam ensiklopedi. J. Referensi pada artikel majalah. K. Referensi pada artikel harian. L. Tesis dan disertasi yang belum diterbitkan. M. Referensi pada 2 sumber atau lebih. N. Referensi dari sumber kedua. O. Catatan penjelas. P. Referensi dan catatan penjelas. Berikut ini kita masuk dalam contoh catatan kaki. Contoh yang pertama, sampai 3 pengarang. Muhammad Syahril Anwar, Deru Campur Debu, Jakarta, Pustaka Indonesia, 1992.
Abdul Qolik, Bagus Kuncoro, Raffi Ahmad. Pembelajaran Bahasa Indonesia, Bandar Lampung, Dwi Tunggal 2010, halaman 11. Contoh yang kedua, 4 pengarang atau lebih. Muhammad Effendi, DKK, Karya Sastra Indonesia, Bandung. Citra Lestari Indah, halaman 20. Contoh yang ketiga, sumber internet, Faisal Aji Armansyah. 10 perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil. Contoh yang keempat, sumber dari buku Angga Murjana. Penyusun karya tulis, Bandar Lampung Pustaka Tanjung Senang 2019, halaman 13. Contoh yang kelima, sumber hukum pemerintah, Peraturan Pemerintah UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Contoh yang keenam, sumber dari terbitan Organisasi Developing dan Operating a Records Reputation Programmer ARMA 1999, halaman 72. Contoh yang ketujuh, sumber melalui lisan wawancara dengan Joko Widodo tanggal 21 April 2019 di Istana Negara. Yang ketiga, pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah salah satu bagian terpenting dalam menyusun sebuah tulisan ilmiah. Yang keempat, pengertian bibliografi. Dalam KBBI, bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu daftar pustaka. Bibliografi adalah daftar pustaka yang mencakup isi dan deskripsi suatu buku, meliputi judul, pengarang, edisi, cetakan, kota terbit, penerbit, tahun penerbit, jumlah halaman, ukuran tinggi buku, dan ISBN. Contoh bibliografi. Yang pertama, penulisan daftar pustaka terdiri atas 1 orang penulis. Yang kedua, penulisan daftar pustaka terdiri atas 2 orang penulis buku. Yang ketiga, contoh daftar pustaka dengan penulis buku terdiri dari 3 orang. Itulah hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Terima kasih.